Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK program Semangat Guru gelombang ketiga. Kali ini kita masuki materi empati dan perencanaan materi pembelajaran bersama Dr. Rusmini AP MPSI, dosen Fakultas Psikologi UI. Pelajaran keempat, empati dan perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu, selamat datang di program Semangat Guru 2 di pelajaran empati dan perencanaan materi pembelajaran bersama Dr. Rusmini Aprianto MPSI Psikolog. Di sini beliau akan mendampingi Bapak Ibu dalam pelajaran empati dan perencanaan materi pembelajaran. Beliau adalah seorang psikolog yang mengajar di Fakultas Psikologi UI, sekaligus Direktur Utama dari PT Esa Satya Grab Abid. Beliau banyak berkecimpung di bidang pendidikan, termasuk dalam kos ini. Beliau berharap Bapak Ibu dapat terlibat aktif untuk mengupgrade diri guna peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Perjalanan pembelajaran akan berjalan seperti pada gambar berikut. Tidak terburu-buru, silakan waktu secukupnya. Setiap titik tahap boleh Anda ulangi. Misal dalam menyimak video bisa lebih dari satu kali. Oke, selamat belajar. Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan berlatih Bapak Ibu. Sudah siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap, mari kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pre-assessment. Pre-assessment. Sebelum mulai menyimak video pelajaran, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, Bapak dan Ibu akan mengerjakan kuis pre-assessment pada halaman ini. Kedua, berkenalan dengan dokumen lembar aksi halaman selanjutnya. Di halaman ini, Bapak Ibu akan berkenalan dengan beberapa istilah kunci pelajaran melalui kuis. Dengan demikian, ketika nanti Bapak Ibu mengikuti video pelajaran, Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan istilah-istilah. Jadi kuis ini bukan untuk mengukur pemahaman ya Bapak Ibu. Berikut adalah beberapa catatan tentang pengerjaan kuis pre-assessment. Pertama, terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Kedua, bisa dikerjakan dalam 10-15 menit. Ketiga, silakan memilih jawaban yang paling tepat. Keempat, silakan catat yang Anda pelajari di kuis ini. Siapkan buku catatan. 5, tidak ada minimal nilai untuk pre-assessment, karena tujuannya agar Bapak dan Ibu familiar dengan istilah pada pelajaran 4 ini. Apakah Bapak sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita ikuti kuis selanjutnya. Kuis pre-assessment. Tetap kuis. Soal 1. Memahami pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain merupakan definisi dari A. Peduli, B. Simpati, C. Empati, D. Antipati. Jawabnya adalah C. Empati. Soal nomor 2. Saat bayi menangis ketika melihat bayi lainnya yang juga menangis, ini merupakan bentuk A. Empati global, B. Empati egosentris, C. Empati kognitif, D. Empati abstrak. Jawabnya adalah A. Empati global. Soal nomor 3. Anak memahami tentang nuansa emosinya dan pengalamannya berhubungan dengan orang lain. Disebut A. Empati global, B. Empati egosentris, C. Empati kognitif, D. Empati abstrak. Jawabnya adalah C. Empati kognitif. Soal nomor 4. Dapat mengantisipasi situasi sehingga bisa menentukan sikap yang sesuai untuk ditampilkan merupakan A. Definisi empati, B. Bentuk empati, C.
C. Manfaat empati. D. Karakteristik empati. Jawabnya adalah C. Manfaat empati. Soal nomor 5. 1. Hubungan interaksi pendidik dan peserta didik kurang baik. 2. Guru hanya fokus mengejar target pembelajaran. 3. Sekolah kurang dikenal. Hal yang merupakan dampak dari ketiadaan empati dalam proses belajar. A. Semua benar. B. 1 dan 2. C. 1 dan 3. D. Tidak ada jawaban benar. Jawabnya adalah 1 dan 3. C. Soal 6. Bagaimana mengasah empati? A. Memahami apa itu empati. B. Menjadi pendengar yang baik. C. Semua jawaban benar. D. Tidak ada yang benar. Jawabnya adalah menjadi pendengar yang baik. Nomor 7. Apa yang perlu ada dalam aktivitas mendengar aktif? A. Kerjasama. B. Saling membantu. C. Simpati. D. Transisi peran. Jawabnya adalah D. Transisi peran. Nomor 8. Mengulangi kembali pernyataan lawan bicara untuk mengkonfirmasi pemahaman diistilahkan sebagai A. Parafrase. B. Transisi peran. C. Repetisi. D. Tidak ada yang benar. Jawabnya adalah parafrase. Nomor 9. Apa yang perlu dilakukan untuk mengaplikasikan empati di ruang kelas? A. Kenali gaya belajar peserta didik. B. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai. C. A dan B benar. D. Tidak ada yang benar. Jawabnya adalah A dan B benar. 10. Menggunakan metode pengajaran yang banyak menggunakan contoh atau analogi sesuai untuk peserta didik usia A. Remaja 13-17 tahun. B. Prasekolah 3-6 tahun. C. Dewasa di atas 17 tahun. D. Semua benar. Jawabnya adalah B. Prasekolah 3-6 tahun. Finish quiz. Mari kita lihat berapa hasilnya dari 10 soal. Ternyata alhamdulillah betul semua. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Lembar aksi. Di video pelajaran akan dikenalkan 2 praktek empati dan perencanaan materi pembelajaran. Di sini akan dijelaskan prosedur prakteknya. Mengapa praktek ini akan efektif untuk mengasah empati dan perencanaan materi pembelajaran. Untuk membantu Bapak Ibu telah disiapkan 2 dokumen lembar aksi. Lembar aksi ini adalah template dokumen untuk diisi ketika Anda praktek atau persiapan praktek. Apa yang Anda perlu lakukan pada tahap ini? 1. Mengunduh kedua dokumen lembar aksi di bagian materials. 2. Intip isinya. Baca pernyataannya, lihat isinya, apa saja yang diminta. 3. Ketika video pelajaran nanti, simaklah pemaparan sambil membuka dokumen lembar aksi ini. Ada yang ingin dijelaskan sedikit tentang kedua lembar aksi ini. Lembar aksi 1. Mendengar dengan empati, mendengar aktif. Minta rekan Anda untuk bercerita, bisa terkait dengan pengalaman yang paling berkesan dalam praktek mengajar. Tugas Anda adalah praktek mendengarkan cerita rekan Anda dengan empati. Kemudian isilah form 1 untuk memastikan Anda memahami apa yang rekan Anda sampaikan. Minta pula teman Anda untuk bercerita, menilai apakah Anda sudah menampilkan perilaku yang menunjukkan sikap empati saat mendengarkan cerita. Gunakan form 2 pengamatan yang telah disediakan. Lembar aksi 2. Mengenali situasi dengan empati. Berikan beberapa gambaran situasi pada siswa. Kemudian minta siswa untuk memberikan tanggapan dan penilaian terhadap situasi tersebut. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan. 1. Apa yang terjadi dengan orang ini? 2. Apa yang dirasakan oleh orang tersebut? 3. Seandainya kalian mengenal orang tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Silakan unduh kedua lembar aksi tersebut.
Kita lanjutkan materinya. Masuki video pelajaran tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Video yang cukup panjang, yaitu sekitar 1 jam 15 menit 45 detik. Jadi mohon maaf terpaksa nih videonya akan saya percepat. Ini seri Semangat Guru. Ini mohon maaf saya percepat. Kita tunggu kurang lebih 30 detik lagi, tapi bisa kita tinggalkan dulu sebentar untuk membahas panduan menonton video pelajaran. Bapak Ibu akan segera menyimak sesi video pelajaran. Sebelumnya, 1. Bacalah kembali catatan Anda ketika mengerjakan kuis pre-assessment. 2. Buka dokumen lembar aksi yang sudah Anda unduh. Untuk memahami pelajaran ini, Bapak Ibu harus menonton 4 bagian video pelajaran ini, yaitu 1. Pemaparan, 2. Tanya jawab, 3. Pencerahan kepemimpinan, 4. Dari guru untuk guru, takso, tips. Bapak Ibu bisa lanjut ke halaman berikutnya atau mengaktifkan mark komplit jika menonton video pelajaran ini. Simak gambar di bawah ini untuk panduan menonton video pelajaran. Panduan menonton. Pertama, video pelajaran 4, empati dan perencanaan materi pembelajaran. 2. Bapak Ibu bisa menonton bagian-bagian khusus. Ketiga, Bapak Ibu harus mengatur video progress bar sampai ke akhir video. Video dari guru untuk guru atau takso pada segmen dari guru untuk guru takso yang dimulai pada 55 menit 56 detik. Terdapat bagian yang terpotong, yaitu video lengkapnya supaya pembelajaran Bapak Ibu menjadi lebih utuh. Apa itu empati? Empati itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dan menjadi ciri diri sendiri. Apa saja kompetisi yang akan dilatih? 1. Peserta mampu memahami konsep empati baik secara kognitif atau afektif. 2. Peserta dapat mengaplikasikan empati dalam proses komunikasi mendengar aktif. 3. Peserta dapat melakukan aktivitas untuk mengasah empati. Selamat menyimak video pelajaran di atas. Rangkuman materi. Dengan demikian pertemuan kita di sesi ini, materi Semangat Guru 2 sudah dirancang agar padat pemahaman dan fokus pada praktek langsung. Bapak Ibu dihimbau untuk segera mencoba kedua praktek yang telah disiapkan. Kemampuan teknis, empati, dan perencanaan materi pembelajaran ini akan terasah jika Bapak Ibu semakin sering mempraktekkan kedua resep tersebut. Berikut yang dapat Bapak Ibu lakukan. 1. Cobalah kedua praktek tersebut latihan. 2. Praktekkan dengan konsisten. 3. Ikutlah kegiatan diskusi. 4. Tanyakan di grup apapun tentang topik dan praktek kemampuan non teknis ini. 5. Diskusikan juga di grup ini pengalaman Anda mencoba praktek ini. Sekarang kita siapkan materi selanjutnya.
latihan mandiri. Bapak Ibu telah menyimak pemaparan kemampuan non teknis di halaman video pelajaran. Sekarang saatnya Bapak Ibu mencoba praktek yang disiapkan. Sebelum berlatih, ada beberapa hal yang disampaikan pada praktek latihan mandiri ini. 1. Latihan mandiri ini bukan prasyarat mendapat sertifikat. 2. Ikutlah berdiskusi tentang praktek-praktek di grup Telegram. A. Langkah-langkah mengerjakan lembar aksi. 1. Buka dokumen empati. 2. Ikuti panduan dokumen. 3. Untuk memudahkan penyusunan lembar aksi, Anda boleh print dokumen. Silakan menentukan bentuk video Anda. Kita lanjutkan. Kuis pengumpulan latihan mandiri. Kuis pengumpulan latihan mandiri. Kuis pengumpulan latihan mandiri. Start kuis. Apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan latihan di lembar aksi? Belum. Apakah Bapak Ibu sudah membuat video refleksi? Belum. Jika sudah, silahkan taruh link video refleksi dari media sosial Anda. Jika belum, silahkan langsung ketik next di bagian kanan bawah tentang empati. Empati dan perencanaan materi pembelajaran. Finish quiz. Quiz pengumpulan latihan mandiri, mari kita lihat sudah. Terima kasih sudah terisi. Klik here continue. Demikian tadi materi empati dan materi pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.